Tunaikan bagimu karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Shalom Bu Esther, terima kasih sudah gabung. Shalom Kakak Hakmi, terima kasih sudah gabung. Ibu Evi Lampus, selamat pagi. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Selamat pagi Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih pagi hari ini Engkau sudah memberikan kami kembali nafas kehidupan. Engkau sudah memberikan kembali kami rahmat-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, datanglah jamah setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Roh Kudus, datanglah. Datanglah Roh Kudus, lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi, jamah setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Datang lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi Roh Kudus. Biarlah setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini boleh merasakan kasih-Mu. Lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi, jamah setiap kami. Berikan kami hati yang memuji Engkau, yang mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Apapun keberadaan kami mau mengucap syukur kepadamu. Puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur
tunaikan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Kita naikkan kembali ya satu pujian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengatakan kemurahan Tuhan lebih daripada hidup, lebih dari hidup, murahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, murahan-Mu lebih dari hidup, oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini Engkau kembali mengizinkan kami untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini, terangi setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, murahan-Mu lebih dari hidup, oh, kemurahan-Mu ya Tuhan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kakak Estina. Ada Ica, ya, ada Kak Pimping. Tadi saya lihat ada Ibu Evi Lampus. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita pagi hari ini hendak membahas kembali ucapan syukur. Ya, kenapa ini penting? Karena saya melihat begitu banyak orang yang datang pada saya minta didoakan stres. Ya, awal muasalnya karena ya ucapan syukur itu sangat penting ya kalau kita bawaannya mengeluh ya itu akan membawa serentetan teman-temannya ya. Teman-temannya dari mengeluh itu apa Bapak Ibu?
Sebentar ya, sambil saya cari lagu yang enak. Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar, bantu share. Ya, teman-teman dari mengeluh itu apa? Stres ya, depresi ya, itu teman-temannya semua. Ya, akhirnya apa? Ujung-ujungnya sakit, tekanan darah tinggi. Ya, itu teman-temannya dari mengeluh. Ya, tapi kita mau belajar kembali. Mungkin Bapak Ibu sudah sering kali ya mendengar tentang pentingnya ucapan syukur. Tetapi ya kita mau kembali diingatkan. Karena ucapan syukur ini ya harusnya sebagai lifestyle-nya kita ya. Kita harusnya sudah ya sebagai lifestyle setiap hari untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun tidur ya, seperti tadi yang kita nyanyikan, kita langsung mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Karena sebetulnya ucapan syukur itu ya keputusan. Jadi bukan soal perasaan. Kalau kita hidup dipimpin oleh perasaan, wah, apa jadinya gitu ya? Apa jadinya hidup kita jikalau kita dipimpin oleh perasaan? Ya, jangan dipimpin oleh perasaan. Kita harus putuskan bahwa apapun yang terjadi, ya, apapun keadaan kita, apapun suasana hati kita, kita mau putuskan, saya mau mengucap syukur, saya mau memuji Tuhan. Ya, ucapan syukur ini penting sekali. Bapak Ibu ya, harus paham bahwa kita ini seperti portal. Tahu kan portal ya? Portal itu membuka diri kita kepada dimensi lain. Karena ya, apakah kita sadar atau nggak sadar, sesungguhnya kita itu hidup di dunia ini nggak sendirian. Betul apa betul? Ya, nggak sendirian, kita ini selalu bersinggungan dengan sebetulnya ada kuasa-kuasa jahat, ada roh-roh jahat, tetapi juga ada Roh Kudus, ada malaikat-malaikat Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saya harus tahu portal mana yang kau buka. Ya, kalau engkau mengeluh ya, engkau sedang membuka portal ya ke dimensi lain. Dimensi di mana roh-roh jahat yang tadinya ya, yang gak kelihatan itu, yang memang hidup di antara kita dan bersinggungan dengan kita, cuman gak kelihatan itu, mereka bisa masuk ke dalam dunia kita. Wah, ini kayaknya cerita apa ya, pagi-pagi subuh-subuh udah cerita kayak cerita film horor gitu ya. Tetapi kenyataan seperti ini kita harus paham. Jadi ketika kita mengeluh, sebetulnya kita sedang membuka portal ke dunia lain, dimensi lain, roh jahat untuk masuk dalam hidup kita dan berkuasa dalam hidup kita. Jadi bukan hanya ya dosa ya sebetulnya mengeluh itu juga dosa sih. Jadi kalau kita membuka portal kepada ya channel yang tepat, kepada dimensi yang tepat, maka yang terjadi sebaliknya. Ketika kita naikkan puji-pujian ya, ingat tadi saya bilang keputusan. Kita putuskan, kita buka portal yang tepat. Kita mau menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Roh Allah yang hadir. Kayak tadi kita kan naikkan puji-pujian. Terus saya undang Roh Kudus, datanglah, datang jamahlah setiap kami. Maka kuasa Allah yang hadir. Ya, bahkan pada saat saya berbicara sekarang ini, kuasa Allah yang hadir. Roh Kudus jamah setiap pribadi yang ada di live room ini ya, yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus ya. Maka kuasa Allah yang hadir yang menjamah Bapak Ibu semua.
ada malaikat-malaikat Tuhan juga ya. Jadi bukan hanya ada Roh Kudus ya. Roh Kudus itu ada yang within, ada yang di dalam kita, tetapi ada Roh Kudus yang upon. Upon itu yang ya yang diturunkan kepada kita ketika kita melayani gitu. Dan juga ada malaikat-malaikat Tuhan. Ya, dan ketika Roh Kudus, kuasa Tuhan hadir, ketika malaikat-malaikatnya hadir ya, apa sih yang tidak mungkin? Kita ingat bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara ya. Dan pada tengah malam mereka menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan, berdoa. Apa yang terjadi? Rantai yang membelenggu mereka ya, terlepas ya. Pintu penjaranya terlepas. Saat ini saya nggak tahu Bapak Ibu sedang terbelenggu oleh apa. Mungkin engkau tidak terbelenggu oleh rantai penjara ya. Tetapi mungkin kau terbelenggu oleh sakit penyakit. Mungkin kau sedang terbelenggu oleh masalah, oleh hutang pihutang. Ya, putuskan. Hari ini engkau mau memuji Tuhan. Engkau mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mau lihat ya bagaimana Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian. Kita lihat dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Mari kita melihat ya, kita nggak perlu baca semuanya, saya hanya baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Ya. Dikatakan tetapi kira-kira tengah malam, ya sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit, mereka itu mengusir roh jahat, roh tenung dari seorang budak ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Majikannya marah ya, mengadukan Paulus dan Silas, dan Paulus dan Silas dicambuk ya, dalam keadaan dicambuk, dalam keadaan sakit, dan dijebloskan ke dalam penjara yang ya, Bapak Ibu pernah masuk ke dalam penjara? Saya pernah ya. Saya pernah, bukan penjara di sini, penjara di luar itu yang wah, keadaannya itu yang nggak ada apa-apa, tanahnya aja dari batu gitu ya. Pokoknya nggak ada apa-apa, dingin dan gelap gitu. Nah, dan sakit. Bayangkan keadaan mereka, keadaan Paulus dan Silas. Mereka bisa aja mengambil keputusan, istilahnya bisa aja nurutin daging dong. Mereka bisa aja mengeluh. Ya setidaknya nggak usah mengeluh. Mungkin bisa aja mengasihani diri sendiri dan nangis. Bisa dong. Bisa, sangat bisa. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, firman Tuhan mencatat seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, lihat apa yang terjadi. Bukan saja mereka memberkati diri mereka sendiri, tetapi ketika puji-pujian, ketika penyembahan itu dilakukan, ya, mereka juga memberkati semua orang yang ada di sekeliling mereka. Bukan hanya belenggu mereka yang terlepas, tetapi belenggu dari semua orang yang ada di situ terlepas. Ya. Mari Bapak Ibu, saat ini apa yang sedang membelenggu engkau? Ya. Sakit penyakitkah? Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menyembuhkanku. Mungkin saat ini engkau belum sembuh, maksudnya secara nyata, maksudnya secara alam nyata engkau belum sembuh. Tetapi ketahuilah bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menebus engkau dari segala sakit penyakitmu. Sesungguhnya doa yang benar itu mengucap syukur. Seperti saya ya, saya sudah saksikan berkali-kali. Apa yang saya lakukan?
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan sakit lututku. Saya nggak tahu ya, apakah saya pernah menyaksikan kesaksian ini. Saya ini dulu sakit lutut dua-duanya ya, karena memang saya ada sakit, pernah kena sakit autoimun namanya grave disease, alias bahasa Indonesianya sakit penyakit kuburan. Kedengerannya aja udah mengerikan kan, udah menyeramkan. Nah itu saya sakit autoimun, dan karena sakit autoimun itu mempengaruhi seluruh bagian dari tubuh saya, termasuk dari lutut saya, dua-duanya sakit. Di sini di Jakarta sampai disuntik, sekali suntik mahal sekali ya Bapak Ibu kalau tahu ya. Sekali suntik itu mahal sekali. Dan apa yang terjadi, karena saya harus pergi ke luar negeri, pergi ke Australia, ke Melbourne, jadi ya dokternya kan di Indonesia gitu, di Jakarta, jadi saya berhenti nyuntik. Dan kemudian apa yang terjadi, mau nggak mau saya itu harus nyetir kan, namanya juga di Australia dari tempat satu ke tempat yang lain aja jauh kan, mau nggak mau harus nyetir. Nah nyetir saya dari tempat saya ke tempat mama saya itu kurang lebih paling cepat kalau nggak macet, kalau lewat tol 1 jam, tetapi jarang sekali 1 jam, biasanya 1,5 jam ya, 1,5 jam, kadang kalau macet 2 jam. Itu sekali jalan, bolak-balik 2 jam. Kan kaki nggak berhenti main kopling, main gas ya. Apa yang terjadi? Wah, hari pertama sakitnya luar biasa, itu lutut berdua, dua-duanya maksudnya kiri dan kanan ya. Sakitnya luar biasa. Apa yang saya lakukan, saya cuma bilang begini, saya nggak bilang Tuhan sembuhkan, saya nggak. Waktu dulu ya, waktu saya belum diurapi Tuhan. Maksudnya waktu saya kan dari gereja yang non karismatik lah ya, saya nggak kenal kuasa Roh Kudus, saya juga nggak ngerti, nggak tahu menahu lah pokoknya. Waktu saya ya sama lah, mungkin sama seperti Bapak Ibu, nggak ada bedanya ya mungkin Bapak Ibu jauh lebih rohani dibandingkan saya gitu. Nah apa yang saya lakukan, saya cuma bilang terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan kedua lutut saya. Itu yang saya lakukan. Setiap kali saya merasa sakit, saya cuma ngomong seperti itu. Ucapan syukur kan, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya sudah disembuhkan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, saya juga lupa kapan sembuhnya. Tetapi lutut saya nih dua ya, sama sekali sudah nggak sakit lagi. Ya, itu cuma salah satu kesaksian yang dari segitu banyak kesaksian, itu cuma salah satu kesaksian bagaimana kuasa ucapan syukur itu ya bisa demikian dahsyatnya merubah segala sesuatu. Demikian pula dengan penyediaan, ketika saya merasa wah ini saya nggak tahu cukup apa enggak nih, misalnya ada kebutuhan, saya nggak tahu cukup apa enggak. Apa yang saya lakukan? Saya cuma mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan di dalam kemuliaan-Mu. Saya bisa dong mengeluh, bisa aja. Saya setidaknya kalau nggak ngeluh, bisa dong saya misalnya ya bisa mengasihani diri sendiri, bisa dong ya, bisa. Tetapi apa yang saya lakukan, saya mengucap syukur. Dan apa yang terjadi ya puji Tuhan ya, sampai hari ini Tuhan itu setia membela firman-Nya. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan ya berkelebihan, dikatakan di kitab Korintus ya, berkelebihan untuk setiap perbuatan baik. Nah itu firman itu tergenapi dalam hidup saya ya. Padahal
Padahal seringkali kita merasa, wah kurang ya. Tetapi setiap kali ya, kalau saya disodorkan dengan ya ada hamba Tuhan yang butuh, yang benar-benar butuh gitu ya. Ya setiap kali selalu aja ada berkelebihan untuk perbuatan baik ya. Nah, itulah kuasa ucapan syukur. Ya, saya membagikan Bapak Ibu itu bukan teori ya, tetapi di kitab ya 2 Korintus, bentar ya saya bukakan, saya bagikan ya Kakak Estina. 2 Korintus 9, sebentar saya buka ya Bapak Ibu. Ini adalah sebetulnya ucapan ini tentang pemberian. Saya bukakan ya bagi Bapak Ibu. Sebentar, 2 Korintus 9 ayat 8. Sebentar. Ya. Ini sebetulnya tentang pemberian, tetapi ucapan syukur juga bisa lewat pemberian kita kepada Tuhan, yang merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diberkati. Kalau orang yang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan ya, dia akan selalu merasa saya kurang. Namanya manusia itu pada dasarnya selalu merasa kurang. Ya saya bacakan ya Kakak Estina, 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan dikatakan apa? Malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ya firman Tuhan ini ya kejadian dalam hidup saya. Ya seolah-olah ya kita itu selalu merasa kurang, termasuk saya. Wah ini cukup apa enggak nih sampai akhir bulan. Tetapi yang luar biasanya Tuhan itu ya, kalau kita setia dalam perkara kecil ya, maka dia akan menambah-nambahkan. Dan dia juga terlebih setia membela firman-Nya. Jadi seringkali saya merasa, wah saya ini sampai akhir bulan nih cukup apa enggak ya, karena kebutuhan banyak, ya kewajibannya harus dibayar banyak. Tetapi apa yang terjadi setiap kali nih ya, tiba-tiba ada hamba Tuhan yang apa gitu, yang benar-benar butuh, ya meminta pertolongan. Selalu saya itu entah duit yang mana yang udah lupa gitu. Entah yang disimpan di mana gitu, yang namanya kalau ibu-ibu kan Bapak Ibu tahu ya, suka nyelip-nyelip di mana gitu ya. Suka ada posnya sana, pos sini. Selalu ada berkelebihan, bahkan berkelebihan. Itu beneran sungguh berkelebihan. Padahal misalnya rekening bank sudah pas-pasan ya. Tetapi selalu ada berkelebihan dalam perbuatan baik ya. Benar firman Tuhan ini ya dan amin. Ya saya bacakan ya, sebetulnya ya nggak apa-apa saya bacakan firman Tuhan ini karena ini pasti akan memberkati Bapak Ibu. Sebetulnya bukan rencana saya membagikan ayat firman Tuhan ini, tetapi saya percaya ini tuntunan daripada Roh Kudus. Ya terima kasih Kakak Estina. Oke, yang sudah mengingatkan saya. Saya bacakan selanjutnya ya di ayat 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Untuk selamanya ya. Ayat ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati, yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi yang pertama engkau diperkaya dalam hal apa? Apakah di sini ditulis dalam hal uang? Enggak. Yang pertama di sini ditulis apa? Ya baca firman Tuhan itu harus teliti Bapak Ibu. Ya di sini dikatakan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati.
Jadi engkau dan saya itu ya, pertama-tama kalau Tuhan ingin memberkati kita, kita diperkaya dulu dalam hal apa? Kemurahan hati. Sebelum kita diberkati dalam hal-hal yang lain ya, Tuhan ingin memberkati kita dengan kemurahan hati. Ya, yang membangkitkan ucapan syukur kita kepada Allah. Ya, pemberian kita itu ya relatif ya, tetapi setiap pemberian yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah ungkapan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahkan kitab Amsal berkata apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka dia akan mengisi lumbung-lumbungmu sampai dengan berkelimpahan. Kitab Amsal ya, Amsal 4 ya kalau nggak salah. Ya, itu ya, kita diperkaya dengan kemurahan hati. Ucapan syukur itu menjaga hati kita juga dari keserakahan. Karena sebetulnya keserakahan dan kemiskinan itu ya, bedanya satu garis. Alias bedanya tipis sekali. Ya, keserakahan dan kemiskinan. Kalau dalam bahasa Mandarin ya, saya percaya orang yang menciptakan bahasa Mandarin itu ya pasti diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga dia bisa menuliskan ya bahwa huruf Mandarin ya, Bapak Ibu ada nggak yang ngerti? Saya juga nggak ngerti sih, nggak bisa sih, cuman saya dikasih tahu bahwa serakah dan miskin itu hanya beda satu garis. Jadi kalau kita serakah itu ya memimpin kehidupan kita kepada kemiskinan. Ya, jadi ucapan syukur itu menjaga hati kita, melindungi kita. Selain tadi apa? Ucapan syukur dan puji-pujian itu membuka portal kepada kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ya, ketika hadirat Tuhan datang menguasai, ya, apa yang tidak mungkin, ya, yang tidak mungkin diubah menjadi mungkin. Keburukan, ya, kesusahan, air mata diubah menjadi segala sesuatu yang baik, menjadi sukacita, damai sejahtera, bahkan jalan buntu dirubah ya, dibukakan jalanmu, sama seperti tadi Paulus dan Silas. Pintu penjara pun yang begitu kuat bisa terbuka, terlepas. Ini adalah simbolik bagi kita bahwa seberapa berat pun masalahmu, ya, seberapa hopeless pun keadaanmu, seberapa tanpa pengharapan pun keadaanmu, jikalau engkau mau mengambil keputusan untuk mengucap syukur, memuji Tuhan, bukan mengucap syukur karena itu ya, belajar dari, maksud saya belajar dari apa yang tadi saya bagikan ya, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi engkau. Jangan mengucap syukur karena keadaanmu susah dan lain sebagainya. Jangan, karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah ya. Mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Ingat-ingat semua pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan bagimu. Maka imanmu akan dibangun sama seperti Daud kan paling senang memuji Tuhan. Makanya dikatakan Daud adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Dia tahu sekali apa hatinya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Dia memuji, menyembah Tuhan. Ya, memperkenan hati Tuhan. Karena ketika kita memuji, menyembah Tuhan, itu adalah tindakan kita yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kita mau ingat bagaimana Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Ya, apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan ya ketika dia melihat 5 roti dan 2 ikan, dia bisa dong ngomong sama seperti muridnya. Apalah artinya ini 5 roti dan 2 ikan? Bagaimana mungkin bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan.
Bisa kan? Nah, sama halnya juga Bapak Ibu dan saya, kita bisa berkata, misal apa yang kau punya saat ini ya, cuma sedikit ya. Engkau bisa mengambil keputusan untuk mengeluh, tetapi jangan mengeluh ya. Engkau juga bisa mengambil keputusan untuk diam dan takut dalam hati, khawatir. Bisa kan? Bisa. Tetapi jangan kita mau meneladani Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan itu? Dia menengadahkan wajahnya ke atas dan mengucap syukur. Kemudian memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Sehingga dengan ucapan syukurnya itu ya bisa memberkati 5.000 orang laki-laki. Banyak sekali ya contoh di Alkitab sebetulnya. Ya selain tadi yang saya sudah bagikan contoh pribadi ya. Pengalaman pribadi. Bagaimana ucapan syukur kita itu bisa mengubah yang tak mungkin jadi mungkin. Membebaskan belenggu-belenggu penjara. Ya mungkin sekarang kau sedang dibelenggu oleh penjara hutang pihutang. Mulai ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menebus aku dari kutuk hutang pihutang. Ya, hutang pihutang itu adalah kutuk yang disebutkan di Ulangan 28 ya. Itu bukan kata ciara. Saya sempat diprotes karena saya pernah berkata-kata bahwa hancurkan kutuk hutang pihutang. Emang hutang pihutang kutuk? Ya saya percaya ya, karena saya juga orang bisnis, saya percaya bahwa kadang-kadang memang kita ada baiknya untuk meminjam uang dari bank, tetapi dengan perhitungan yang teliti, dengan hikmat daripada Tuhan. Ya, tetapi ya kalau dalam firman Tuhan itu dituliskan bahwa hutang pihutang itu adalah sebuah kutuk. Nah, kita mau ingat bahwa darah Yesus sudah membayar lunas segala kutuk kita di atas kayu salib. Maka ucapkan syukur. Apa yang kau harus lakukan? Katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membayar semua kutuk hutang pihutang saya di atas kayu salib. Saat ini saya sudah bebas, lepas dari hutang saya. Terima kasih Engkau sudah membukakan jalan sehingga saya bisa membayar seluruh hutang-hutang saya. Itu yang Bapak Ibu harus deklarasikan pagi, siang, malam. Sama halnya seperti saya mendeklarasikan sakit lutut saya kan. Sakitnya itu bukan sakit biasa-biasa, sakit beneran gitu loh, betulan. Dan saat itu saya belum diurapi Tuhan, saya belum kenal apa itu Roh Kudus ya, karena ya saya belum bergaul erat, belum mengenal Tuhan seperti hari ini. Kalau misalnya sekarang kan beda lagi. Roh Kudus, jamahlah lutut saya, sembuhkan gitu ya. Kalau dulu kan saya ya sama seperti Bapak Ibu gitu ya, mungkin lebih duniawi dari Bapak Ibu ya. Tapi dengan perkataan ucapan syukur itu, apa yang saya alami, saya sembuh. Ya mungkin butuh waktu ya, nggak langsung. Kalau dengan kuasa Tuhan, ya Bapak Ibu bisa menyaksikan langsung gitu sembuh. Tetapi ya butuh waktu. Saya juga lupa kapan sembuhnya, tapi sembuh sama sekali. Ya, Ica, boleh katakan begini, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah, bukan akan. Jangan akan. Akan itu ya, kita mau ingat firman Tuhan yang berkata di kitab Markus ya, Markus 11 berkata apa? Segala sesuatu yang kau minta dari Tuhan, percayalah bahwa engkau menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Percaya bahwa engkau menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Jadi ya, doa yang betul, terima kasih karena engkau sudah, walaupun belum ya, sudah, jangan katakan belum. Ya Kakak Estina, ya mari ucapkan syukur.
ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, salam toleransi ya bagi Bapak Ibu yang bukan Kristen. Kami semua mengasihi Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus nggak pilih kasih, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Mau yang Kristen, mau yang nggak Kristen, salam toleransi. Benar ya Kakak Ferry, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar ya. Karena Allah kita itu satu juga ya. Nanti saya jelaskan topik itu. Sekarang topiknya ucapan syukur. Ya. Dan Bapak Ibu perlu ya berhati-hati sekali ketika kita mengeluh ya. Bukan hanya saja kita membuka portal bagi kuasa-kuasa jahat untuk berkuasa dalam hidup kita, tetapi ketika kita mengeluh itu kita sedang membesar-besarkan musuh-musuh kita. Sama halnya ketika kita mengucap syukur, ketika kita memuji kebesaran Tuhan, kita sedang membesarkan Tuhan kita. Kita sedang berkata bahwa Tuhan kita lebih besar daripada segala masalah kita. Tuhan kita lebih besar daripada tantanganmu. Tuhan kita lebih sanggup untuk menolong kita, untuk melakukan mukjizat bagi kita. Ketika kita mengucap syukur, ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita sedang setuju dengan Tuhan. Kita sedang support ya apa yang Tuhan lakukan. Tetapi ketika kita mengeluh ya, ketika kita berkeluh kesah, kita sedang setuju dengan musuh-musuh kita. Ya, karena seringkali musuh-musuh kita itu ya memunculkan pikiran dalam pikiran kita. Karena medan peperangan kita itu di pikiran kita. Sedang memunculkan, wah kayaknya nggak mungkin tuh kita bisa bayar hutang misal. Atau wah kayaknya nggak mungkin engkau bisa sembuh misal. Atau kayaknya nih hidup saya ini selama ini, misal ada orang kan yang, bukan ada orang tetapi si jahat biasanya selalu memunculkan pikiran-pikiran seperti itu di pikiran kita. Kita pikir itu pikiran kita, padahal itu bukan pikiran kita, itu pikirannya si jahat. Supaya kita berpikir seperti itu, bahwa selama ini saya ini ikut Tuhan tapi kok misalnya gagal melulu atau susah melulu misal. Jadi pikiran-pikiran itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Kalau kita setuju dengan pikiran-pikiran itu, kita sedang setuju dengan musuh kita. Dan musuh kita itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakanmu. Ya. Kalau kita mengiyakan pikiran-pikiran itu, akan masuk ke dalam hati kita. Jadi emosi kita bawaannya apa? Stres lah, depresi lah, ya. Stres karena kita berpikir masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita. Kita tidak melihat jalan keluar. Jadi apa? Stres, pusing. Ya, akhirnya apa? Tekanan darah naik. Akhirnya nggak bisa tidur, insomnia. Akhirnya lari ke sakit penyakit yang lain. Ya kan? Bapak Ibu bisa lihat patternnya kan? Cara bekerja iblis itu seperti itu. Dari pikiran masuk ke hati ya. Akhirnya termanifestasi dalam tubuh kita. Sakit penyakit. Akhirnya iya beneran apa yang pikiran yang muncul di pikiran kita ketika kita setuju. Akhirnya walaupun nggak seperti itu, akhirnya jadi dibuat seperti itu. Jadi beneran nggak ada pengharapan. Tetapi ketika kita tolak ya, begitu ada pikiran-pikiran yang jelek masuk ke dalam pikiran kita, misalnya khawatir, saya nggak tahu nih apakah saya bisa mencukupi segala kebutuhan saya sampai akhir bulan misal. Langsung tolak, jangan setuju dengan pikiran itu. Katakan apa janji firman Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau sudah dibuat menjadi miskin supaya aku, oleh karena kemiskinanmu, aku diperkaya. Katakan apa? Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mencukupkan, jangan belum, sudah mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan di dalam kemuliaan-Mu. Jangan setuju. Nah, begitu engkau mengucap syukur kepada Tuhan, ingat tadi di awal saya katakan, engkau sedang membuka portal kepada hadirat Allah, kuasa Allah, malaikat-malaikat Tuhan untuk bekerja. Ingat kitab Mazmur 103 berkata apa? Malaikat-malaikatnya itu mengerjakan perkataan-perkataan firman-Nya. Ketika kita menyuarakan firman Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan itu bekerja, beneran mencukupkan segala keperluanmu, beneran membuka jalan bagi hutang pihutangmu. Ya, coba apa jadinya jikalau engkau mengeluh, ya, yang enggak negatif beneran pun jadi negatif. Ya, mari Bapak Ibu, putuskan saat ini ya, ambil keputusan untuk memuji Tuhan, apapun keadaanmu, untuk mengucap syukur. Yang saya lakukan itu biasanya ya, saya melatih diri saya untuk mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil sebetulnya. Nggak nunggu sampai hal yang spektakuler, sampai istilahnya dapat rezeki nomplok baru mengucap syukur ya. Saya belajar mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil. Misalnya untuk teh susu kesukaan saya itu demen banget sama teh susu ya. Jadi hanya untuk hal yang kecil kayak teh susu, wah saya mengucap syukur Tuhan bisa makan teh susu seenak ini. Ya, misal untuk ya nyetir, karena saya suka nyetir. Kalau di Melbourne saya suka nyetir. Nggak ada apa-apa, tetapi saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bisa menikmati ya, menyetir di sore hari yang indah ini, merasakan kehadiran Tuhan. Saya mengucap syukur saya bisa menikmati waktu ini, detik ini, karena detik ini akan segera berlalu. Saya tahu setiap detik yang kita nikmati itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jadi mengucap syukurlah untuk waktu-waktu itu. Dan Bapak Ibu ya, kalau praktekkan kebiasaan ini, engkau akan selalu bersukacita, engkau akan selalu berbahagia. Bukan berarti gak ada masalah ada, tantangan tetap ada, tetapi ya belajar mengucap syukur ya. Ucapkan syukur. Ini yang ngomong juga bukan berarti lepas dari tantangan ya. Ada tantangan, ada tantangan yang ya ada lah, namanya setiap manusia selalu ada tantangan, ada masalah, tetapi ucapkanlah syukur ya. Katakan apa yang kau ingin lihat. Saya melayani kemarin itu Ibu Lina ada nggak di sini? Ya, Ibu Lina yang saya doakan selama 8 tahun dia terbelenggu oleh sakit syaraf kejepit. Jadi sakitnya dari leher sampai kaki ya. 2 hari yang lalu kan saya saksikan, kemarin kan saya saksikan bahwa saya sudah berdoa dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia yang sudah terbelenggu 8 tahun sakit tulang belakang, leher, tulang belakang, pinggang, kaki, sembuh ya. Nah kemarin dia telepon lagi minta didoakan. Nah sekarang sakitnya lain, bukan leher sampai kaki, tetapi sekarang sakitnya leher sampai kepala. Nah masalahnya apa? Masalahnya karena dia buka pintu untuk ya pikiran-pikiran negatif ya, untuk kekhawatiran, kecemasan. Itu yang bikin darah tinggi naik ya. Jadi bukan karena kuasa Tuhan kurang berkuasa.
Orang sudah dibebaskan 8 tahun, bayangkan dibelenggu sakit, penyakit, sakitnya sakit beneran, katanya sakitnya bukan main, bukan sakitnya asal sakit ya. 8 tahun dibebaskan, ya puji Tuhan, itu Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat ya. Nah, tapi kalau kita nggak jaga pikiran kita, ya nggak jaga ucapan kita, apa yang terjadi? Yang buruk itu datang lagi, sakit penyakit datang lagi. Termasuk dalam hal berkat. Jangan biarkan berkatmu dicuri oleh iblis. Kalau perlu kita yang narik berkat, setuju? Setuju apa? Apa setuju? Kita yang narik berkat, bukan kita yang dicuri oleh berkat. Maksudnya dicuri oleh iblis. Berkat kita jangan sampai dicuri oleh iblis. Gimana caranya iblis curi berkat kita? Ya itu dia, dengan mengeluh lah ya, mulai dari ucapan bibir kita. Ketika kita dipimpin oleh kedagingan, kita dipimpin oleh dosa, engkau sedang membuka pintu bagi si iblis mencuri berkatmu. Ya, kalau perlu kita tarik berkat Tuhan. Bagaimana cara narik berkat Tuhan? Ya pertama yang paling simpel, mengucap syukur, memuji Tuhan ya. Dengan perkataanmu, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah memberkati aku berlimpah-limpah. Ingat ada malaikat Tuhan yang mengerjakan ya. Oh iya, ini bagus sekali, sebelum saya lupa ya, ini sudah pukul 4.52. Saya mau mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Ini bagus sekali, Bilangan 14 ayat 27 sampai 29. Mari kita sama-sama buka Bilangan. Kita Bilangan sebentar ya. Bilangan 14. Bapak Ibu sambil menunggu boleh tap-tap layar, boleh follow, subscribe ya channel saya. Ya, akhir renungan firman Tuhan, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang terlilit oleh hutang, ya, yang sedang sakit. Saya akan berdoa. Oke, saya bacakan ya. Bilangan 14 ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Ini cerita tentang bangsa Israel yang lagi bersungut-sungut di padang gurun sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian. Ya, saya lanjut. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Mengerikan kan? Menyeramkan kan? Ya, apakah Tuhan memang sengaja mau membunuh mereka? Ya enggak lah, bukannya Tuhan mau membunuh mereka. Tetapi ingat, saya selalu ngomong bahwa Tuhan itu bekerja menurut hukum-hukumnya. Ya, Tuhan Yesus sendiri tidak akan melanggar hukumnya sendiri. Makanya Bapa kita di surga itu kan maha kaya, maha bisa ya. Dia bisa dong ngampunin dosa-dosa kita tanpa mengorbankan anaknya. Bisa, bisa, orang dia Tuhan maha kuasa, betul. Tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia menghormati hukumnya sendiri. Dia tidak akan melanggar hukum-hukumnya sendiri. Dan iblis sangat tahu itu. Ya, ketika kita mengeluh, ya, hukum-hukumnya itu apa? Ya kita sedang setuju sama si iblis, sama setan iblis. Ya, maka Tuhan katakan apa? Seperti yang kau katakan, ya itu akan terjadi kepadamu. Nah, saat ini apa yang Bapak, Ibu, dan saya katakan tentang ekonomimu, tentang keuanganmu, tentang kesehatanmu,
hidupmu, tentang rumah tanggamu, tentang keluargamu. Apa yang kau katakan? Mari kita mulai ya, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan, selalu perkatakan apa yang engkau ingin lihat. Maka seperti apa yang kau katakan, hal itu akan terjadi kepadamu. Ya, kita tutup renungan firman Tuhan ini karena sudah pukul 4.56. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang terbelenggu oleh hutang pihutang, oleh sakit penyakit ya. Saya akan berdoa, Bapak Ibu boleh pegang tanganmu di dadamu atau boleh pegang tanganmu seperti menerima berkat Tuhan ya, sebagai respon bahwa engkau mau didoakan ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar ya, nanti saya akan undang untuk naik ke atas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Saat ini mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang memateraikan firman-Mu itu di hati setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga sungguh kami dapat mengalami dan melihat janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Mereka yang sedang terjerat oleh hutang pihutang. Saat ini darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Bapak Ibu semua. Darah Yesus hancurkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk penderitaan, kutuk masa depan, kutuk hutang pihutang, kutuk langit tembaga atas hidupmu sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Setiap roh-roh jahat saya usir keluar dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, kau tidak punya hak lagi, karena tubuh, jiwa, rohnya Bapak Ibu semua yang ada di live room ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat atas engkau. Darah Yesus bukakan tingkap-tingkap langit dari surga, curahkan berkat Tuhan sampai dengan berkelimpahan atas engkau, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas rumah tanggamu, atas setiap pekerjaan yang engkau pegang dibuat Tuhan menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membebaskan anak-anak-Mu dan Engkau sudah memberkati anak-anak-Mu. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas anak-anak-Mu yang sedang sakit. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk, sakit, penyakit, kutuk keturunan. Sudah hancur, sudah patah. Belenggu santet, belenggu sihir, belenggu kiriman sudah hancur, sudah patah atas hidupmu, atas tubuhmu, demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, roh sakit lambung, roh sakit tumor, roh sakit stroke, saya ikat, saya usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Roh kelemahan tubuh keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan. Roh Kudus, mari Engkau jamah setiap anak-anak-Mu di live room ini yang sedang sakit. Kuasa Tuhan mengalir, 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 menjamah seluruh tubuhmu saat ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membebaskan engkau, menyembuhkan engkau. Engkau yang sedang mengalami luka batin, luka di hatimu. Roh Kudus, jamah, sembuhkan luka-luka di hati anak-anakmu. Yang sakit hati saat ini saya cabut semua roh kepahitan,
akak pahit di hatimu saya cabut keluar demi nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar semuanya. Digantikan oleh kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu saat ini. Demi nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir terus, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Saat ini sakit di lambungmu sudah sembuh, sakit di sendi-sendi tubuhmu saat ini sudah sembuh. Sembuh, sakit di kepalamu sembuh, sekarang sembuh. Sakit di lehermu sembuh demi nama Tuhan Yesus. Di bahumu juga sekarang sembuh. Tubuhmu ringan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Paru-parumu normal, tekanan darahmu normal, jantungmu normal, peredaran darahmu lancar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lututmu sembuh demi nama Tuhan Yesus. Ya, Kak Desi, saya doakan ya, tadi sudah didoakan, tapi saya doakan kembali, gak apa-apa. Darah Yesus buka jalan berkat juga bagi keuanganmu. Terbuka jalan berkat bagimu demi nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman ya Kak Desi, kuasa Tuhan sudah mengalir, sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Engkau sudah melawat anak-anakmu di live room ini. Nah Bapak Ibu yang mau menyaksikan tadinya yang sakit sudah sembuh, boleh tulis di komentar ya supaya membangun iman Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Nah Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar sakitmu apa ya. Atau ya pergumulanmu apa, boleh tuliskan di komentar. Ya Ica ya, itu aliran kuasa Tuhan ya yang mengalir dalam tubuhnya Ica yang sudah membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Ya terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Tuhan. Karena kami ini hanyalah alat ya, kami ini alat. Oh Bu Esther terima kasih ya, sudah sembuh ya jari-jarinya yang kaku. Ya Bu Esther deh saya panggil ke atas. Bu Esther boleh saksikan gimana? Saya nggak tahu Bu Esther lagi sakit. Bu Esther monggo saksikan kesembuhannya. Ya salam Bu, selamat pagi buat semuanya. Pagi hari ini beberapa hari yang lalu ya, mungkin ada seminggu lebih ini sendi di jari-jari ini tiap bangun pagi itu kaku-kaku begitu. Rasanya sakit sekali, nyeri. Tapi sekarang sudah sembuh sama sekali, sudah nggak sakit lagi, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bu, sudah mendoakan pagi hari ini. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Bu Esther, luar biasa ya Tuhan Yesus kita dahsyat. Oke. Terima kasih Bu Esther. Semangat terus. Oke. Ya, Bapak Ibu semua yang lain boleh kalau mau menyaksikan sudah di jamah Tuhan. Ya, Ibu Evi mengasap plong di hati ya, puji Tuhan ya, itu karya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik, Roh Kudus itu ya mengasihi Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Bukan hanya yang ada di live room ini ya, mengasihi semua orang. Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh. Ya, Ibu Lydia menyaksikan merasa damai ketika doa finansial. Ya, Roh Kudus itu bisa berbicara dalam bentuk perasaan ya, perasaan damai. Nah, kalau biasanya kalau udah ada perasaan damai, berarti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu ya. Kakak Lydia imani, terima dan imani. Karena Roh Kudus itu berbicara nggak seperti manusia, namanya kan Roh Allah ya. Jadi kita harus peka bagaimana Roh Allah itu berbicara kepada kita.
Ya, kadang ada memang orang-orang tertentu yang diberikan karunia untuk mendengar suara Tuhan secara audible, tetapi biasanya Roh Allah tidak berbicara seperti audible gitu. Ya, puji Tuhan ya, itu tanda dari Tuhan Yesus bahwa sudah ada terobosan bagi keuanganmu ya, kali dia semangat. Nah, Bapak Ibu yang mohon maaf ya ada gangguan di TikTok. Mohon maaf ya tadi ada gangguan sedikit di TikTok. Ya, Bapak Ibu yang mau turun duluan monggo silahkan ya. Saya masih tinggal beberapa menit ke depan untuk mendoakan Bapak Ibu ya yang sedang dalam pergumulan. Saya masih membuka kesempatan sambil menunggu. Mari kita naikkan satu pujian. Kan tadi judulnya apa? Memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan ya. Ya Kakak Natalia saya doakan untuk anaknya ya, diberkati anaknya. Pertandingannya mulus semuanya, menang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberkati. Oke, kita memuji satu pujian kepada Tuhan. Ada usulan? Kalau ada ya lagunya ya. Kalau ada mari kita naikkan pujian. Oke, Kakak Mark Justin, saya mau diundang naik ke atas Kak, Kakak Mark Justin. Kalau mau didoakan secara live harus klik tombol tamu. Kakak Mark Justin, saya nggak melihat Kakak Mark Justin di daftar tamu. Oh ya sudah. Monggo silahkan. Shalom. Iya. Ya, Ibu bisa open cam? Oh ya, sebentar. Ya, terima kasih Kakak Estina segala perkara. Kita doakan dulu ya untuk Ibu. Ibu siapa namanya ini? Reni, aduh. Ibu Reni. Oke. Iya. Saya kirim undangannya ya untuk open cam. Saya sudah kirim undangannya. Monggo silahkan. Belum ada ya ininya. Boleh diketuk layarnya? Oh ya, dah. Nah, ya, apa yang bisa dibantu Ibu Reni? Iya, ini kaki sebelah kanan saya kan dulu waktu masih gadis pernah kecelakaan. Jadi batok kakinya itu bergeser ke atas. Nah sekarang saya udah kerja lagi, naik turun tangga, itu sakitnya luar biasa. Jadi kayak ketergantungan sama obat, saya nggak mau gitu. Kalau diminum obatnya sembuh, tapi kalau nggak diminum sakit lagi gitu. Ini udah mau 2 bulan seperti itu. Jadi sakit yang dulu kambuh lagi, mengganggu sekali untuk aktivitasnya itu. Ini batok kakinya itu sakit ininya. Bu Reni juga banyak khawatir ya Bu Reni ya. Iya. Iya banyak cemasnya. Lagi pusing gitu ya saya melihat, saya merasa ya mari kita berdoa ya. Bapa di surga mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Reni. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Reni. Kasih Tuhan saat ini menjamah Ibu Reni. Menjamah Ibu Reni memenuhi hati dan pikirannya segala kekhawatiran, segala kecemasan, roh-roh intimidasi. Saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat kesembuhan atas Ibu Reni. Kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan
mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu, membalut engkau, memeluk engkau saat ini. Roh Kudus sedang memeluk engkau, Tuhan Yesus sedang memeluk engkau, memeluk anaknya yang dikasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir terus, mengalir. Tuhan Yesus mengasihi Ibu ya, Bu Reni. Tuhan Yesus mengasihi Ibu. Tuhan Yesus tahu sekali pergumulannya Ibu Reni. Ya, saat ini saya berdoa, kuasa Tuhan mengalir, menjamah kakinya yang sakit. Kaki sebelah mana Ibu? Kaki kanan? Kaki kanan ya. Roh Kudus, jamah kaki kanannya. Yang sakit bagian apanya? Mohon maaf. Lutut ya ini. Lutut ya, dengkul. Berdoa ya. Roh Kudus, jamah lututnya sekarang. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau. Lututnya sekarang posisi tulangnya yang gak benar dibetulkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, engkau yang mengoperasi Ibu Reni saat ini. Kuasa Tuhan yang mengalir memperbaiki tempurungnya, letak posisi tulang tempurungnya, tulang lututnya saat ini diperbaiki oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus sedang bekerja sekarang, menyembuhkan lututnya, membetulkan posisi tulangnya, membetulkan tempurungnya yang retak sekarang sudah pulih kembali, sudah baik normal. Posisi tulangnya sekarang sudah baik kembali, bahkan syaraf dan jaringannya sekarang sudah sembuh. Yang gak betul sekarang sudah betul, sudah posisinya kembali baik semuanya. Rasa sakitnya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan Ibu Reni dari rasa sakit di lututnya sekarang sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus sedang menjamah Ibu Reni sekarang. Sekarang kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menjamah Ibu Reni. Jamah terus Roh Kudus, lebih lagi kuasa Tuhan mengalir, lebih lagi, membebaskan Ibu Reni sama sekali dari rasa sakitnya. Hambamu juga berdoa saat ini untuk pergumulan ekonominya, pergumulan keuangannya. Belas kasihanmu turun atas Ibu Reni. Dia yang saat ini sedang dicengkram ketakutannya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang memenuhi Ibu Reni, damai sejahtera Tuhan yang memenuhi Ibu Reni. Sekarang saya perkatakan hikmat daripada Tuhan turun atas Ibu Reni, keberanian daripada Tuhan turun atas Ibu Reni, sehingga Ibu Reni bisa menghadapi orang yang memberikan hutang kepada Ibu Reni, menghadapinya dengan kepala dingin, bisa bernegosiasi ulang, dan perkenanan Tuhan turun atas Ibu Reni, sehingga ada solusi untuk hutang pihutangmu, ada solusi untuk hutang pihutangmu dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka jalan berkat Tuhan bagi Ibu Reni, jalan berkat masa depan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Buka untuk masalah keuangannya, terbuka jalan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hutangmu lunas dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Hutangmu lunas dalam nama Tuhan Yesus dengan caranya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga untuk belas kasihan-Mu. Ibu Reni, apa yang Ibu Reni rasakan setelah didoakan? Coba lututnya sekarang coba berdiri. Udah agak enakan. Udah agak enakan. Ya, puji Tuhan ya. Udah nggak sakit lagi? Sedikit lagi. Ini udah ada agak enakan. Iya. Ya, saya doakan lagi ya. Tinggal 20% ada? Iya. Udah sembuh 80% ya kurang lebih ya. Saya doakan lagi ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Ibu Reni. Ibu Reni, ucapkan syukur dulu.
Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyembuhkan aku. Ya Roh Kudus, Tuhan sudah menyembuhkan aku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membukakan jalan untuk hutang pihutangku gitu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah buka jalan atas hutang piutangku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya, Bu Reni itu yang buka pintu untuk sakit di lututnya itu juga karena kesedihannya Ibu Reni. Saya lihat Ibu Reni banyak sedih, jadi mempengaruhi lututmu juga ya. Karena udah lama nggak sakit kan, baru muncul lagi kan? Iya, itu ya asal muasalnya di situ. Ya, oke, mari kita berdoa lagi. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah menjamah Ibu Reni. Engkau sudah menyembuhkan lututnya. Engkau sudah buka jalan bagi masalah keuangannya Ibu Reni. Saat ini hambamu berdoa, kiranya kuasa-Mu Tuhan curahkan lebih dahsyat lagi atas Ibu Reni. Jamah lututnya saat ini sembuh sama sekali. Setiap roh-roh jahat yang bikin sakit di lututnya saya usir keluar. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaanmu saya cabut sampai ke akar-akarnya, saya buang ke laut demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari kuasa-Mu yang Kau nyatakan saat ini menyembuhkan lututnya sama sekali. Saat ini sakitnya aku perintahkan keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, terus mengalir, menyembuhkan lututnya sama sekali. Sekarang sudah sembuh sama sekali, enggak ada rasa sakit sedikit pun. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang sudah memulihkan hatinya, Engkau yang sudah menyembuhkan hatinya juga, Engkau yang sudah buka jalan untuk hutang pihutangnya, Engkau yang memberi kemenangan bagi Ibu Reni. Setiap pencuri berkatnya saya usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Engkau tidak lagi memiliki kutuk hutang pihutang, tetapi engkau sudah bebas dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah mengampuni Bu Reni, sudah menyucikan, sudah menguduskan, sudah membayar semua kutuk hutang pihutangnya. Sudah bebas dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang engkau diberkati Tuhan, segala pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan. Ya, bahkan lututnya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Coba lututnya dipakai jalan sambil mengucap syukur, sudah sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ya, udah enak, Bu. Udah enak ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya, oke, Ibu jangan bersedih terus, mengucap syukur ya. Tadi kan topiknya mengucap syukur. Mengucap syukur, Tuhan Yesus sudah sembuhkan, Tuhan Yesus sudah berkati Ibu. Oke, semangat ya. Tuhan Yesus mengasihi Ibu. Saya disconnect dulu ya. Terima kasih ya, Pastor. Oke, kayaknya ada lagi kah yang mau didoakan? Ya. Ibu Lilis, apa kabar Ibu Lilis? Oke, saya undang naik deh Ibu Lilis ya. Oke, monggo silahkan kalau yang mau pamit ya. Silahkan monggo. Ya, Ibu Lilis apa kabar? Baik Bu, ini Ya, boleh open cam, buka kameranya. Ya, shalom. Shalom. Ya, boleh buka kameranya, tadi udah sempat kebuka. Ya. Apa kabar Ibu Lilis? Baru sadar dari kram tadi Bu. Oh, kram ya? Iya. Ya, kita doa ya, kita berdoa ya. Bapak Iya. di surga, mohon berkenan
kasihan-Mu atas Ibu Lilis. Kasih Tuhan sekarang menjamah Ibu Lilis. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Lilis. Sudah menghancurkan setiap belenggu kutuk sakit penyakit. Kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas Ibu Lilis demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh kelemahan tubuh, roh sakit penyakit, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh negatif thinking, roh kecemasan, roh ketakutan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan atas Ibu Lilis saat ini. Kuasa Tuhan mengalir saat ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kesembuhan Tuhan mengalir. Sekarang badanmu ringan, kepalamu juga ringan, nggak sakit lagi. Sekarang nggak pusing-pusing lagi. Sekarang badanmu, tanganmu, sendi-sendimu, kakimu sekarang kuat, sudah nggak kram lagi. Tekanan darahmu normal, peredaran darahmu lancar, jantungmu sehat, setiap organ di dalam tubuhmu sehat sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir menjamah Ibu Lilis, membebaskan Ibu Lilis, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Lilis. Ya, keluarkan aja Ibu Lilis. Roh Kudus jamah terus, keluar yang bukan dari Tuhan. Keluar semuanya yang bukan dari Tuhan. Semua kuasa-kuasa jahat, roh sakit, penyakit, saya ikat demi nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar semuanya demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah terus Ibu Lilis. Pak, mohon maaf, saya lupa tanya. Ya. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Lilis dari agama seberang ya? Iya. Iya betul itu. Keluar semuanya yang bukan dari Tuhan. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan membebaskan Ibu Lilis demi nama Tuhan Yesus. Keluar semua roh sakit, penyakit, roh kutuk, roh penyembahan berhala, keluar semua demi nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, membebaskan Ibu Lilis. Sekarang bersih demi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya merasa itu Bu Lilis dari masih ada itunya. Ya, semua kutuk penyembahan berhala hancur patah atas Ibu Lilis demi nama Tuhan Yesus. Ya, tubuh jiwa rohmu sekarang sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh, engkau sudah pulih demi nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, memulihkan Ibu Lilis demi nama Tuhan Yesus ya. Ibu sekarang apa yang Ibu rasakan? Udah enakan kan? Apa yang rasakan, Ben? Hah? Agak enak katanya, Bu. Udah enak ya, udah lega ya. Oke, kalau gitu ya, kuasa Tuhan terus mengalir. Roh Kudus, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kuasa Tuhan terus mengalir, terus bekerja atas Ibu Lilis ya. Terus bekerja, sekarang pusingnya hilang, sakit kepalanya hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, tekanan darahnya normal, sendi-sendinya semuanya nggak kaku lagi, nggak kram lagi, sembuh. Ya, setiap organ di tubuhnya sekarang sembuh, berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Darah Yesus yang tutup bungkus Ibu Lilis dijagai, dilindungi dari semua kuasa-kuasa jahat, dari semua roh. Keluarin aja Ibu, itu belum bersih, keluar. Terus semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terus Keluar duduk dalam nama Tuhan Yesus. Duduk baik-baik. Semua yang bukan dari Tuhan saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus.
kumur. Kuasa Tuhan terus mengalir. Kuasa Tuhan terus mengalir. Membersihkan Ibu Lilis. Kumur. Ibu Lilis diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus mengalir di aliran darahnya Ibu Lilis. Kuasa darah Yesus mengalir di aliran darahnya Ibu Lilis. Sekarang engkau dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Dibebaskan. Roh nenek moyang, saya patahkan dalam nama Yesus. Nenek moyang sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau sakit penyakit, roh kutuk, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Lilis. Ibu Lilis sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir, membebaskan Ibu Lilis. Sakit penyakit, engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Ibu Lilis. Setiap roh-roh kutuk, aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Ibu Lilis. Ibu Lilis sudah menjadi anak Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal di kayu salib. Ya, kesembuhan adalah miliknya Ibu Lilis karena sudah dibayar oleh darah Yesus. Ya, saat ini engkau jadilah bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sakit juga yang ada di live room ini boleh pegang tangannya ke bagian tubuhmu yang sakit karena kuasa Tuhan sedang mengalir. Jadi berlaku juga untuk Bapak Ibu ya yang walaupun nggak didoakan secara khusus tetapi sama berlaku karena kuasa Tuhan yang sama sedang mengalir saat ini. Roh Kudus, terima kasih kau sudah bersama Ibu Lilis. Kau bebaskan Ibu Lilis, bebaskan seluruhnya demi nama Tuhan Yesus sampai bersih dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir sekarang, membebaskan engkau dengan sempurna, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dengan sempurna. Pak, Ibu pasti punya jimat-jimat gitu nggak? Setahu saya enggak ada, Bu. Setahu saya lah. Apa yang kelihatan, Bu? Sudah. Oke. Enggak, saya cuma merasakan aja karena sakit-sakitan terus ya. Oke, kuasa Tuhan sekarang menjamah Ibu Lilis. Bebaskan. Dulu ada jagung tapi udah diambil orang dulu, Bu. Oh iya, pantas. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Semua kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk santet, kutuk sakit penyakit saat ini hancur patah oleh darah Yesus. Amen. Setiap roh jimat, roh kutuk, roh santet, roh guna-guna, roh penyembahan berhala, saya ikat, saya usir keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, membebaskan Ibu Lilis. Setiap organ-organ dalam tubuh Bu Lilis normal, baik ya, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang pusingmu hilang, ya, kuasa Tuhan mengalir, menguatkan tubuhmu sekarang, membebaskan engkau, menguatkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah terus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kuasa Tuhan mengalir lebih dahsyat. Ringan perutmu. Lebih dahsyat. Amen. Lebih dahsyat lagi membebaskan Ibu Lilis. Terima kasih Roh Kudus, engkau sudah menjamah Ibu Lilis, engkau sudah membebaskan dia, engkau sudah menyembuhkan, engkau sudah memulihkan dia. Dan saya pagari Ibu Lilis dengan kuasa darah Yesus, sehingga roh jahat engkau sudah tidak punya hak lagi, engkau tidak bisa mengganggu lagi, jangan kembali lagi kepada Ibu Lilis. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Lilis juga harus jaga dengan itu ya, banyak mengucap syukur, banyak menyembah Tuhan, banyak memuji Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan ya, Bu Lilis. Ya, Bu. Oke, kalau gitu. Sekarang apa yang dirasakan udah enak ya? Saya sih ngerasanya udah enak. Udah ringan enak kan, Bu? Udah ringan katanya, Bu. Ya, puji Tuhan ya. Oke,
Pak ya, terima kasih. Dengan Pak siapa nih? Pak Sunardi. Pak Sunardi ya, terima kasih Iya. Pak Sunardi, ini banyak sekali. Ini siapanya Pak Sunardi? Bu Lilis ini? Istrinya, Bu. Oh iya iya. Ya, baik sekali, ini suami yang baik, diberkati Tuhan. Saya berkati Pak Sunardi ya. Amin. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Pak Haleluya. Sunardi ini mengasihi istrinya. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang Amin. baik. Saya melepaskan berkat atas Pak Sunardi. Amin. Saat ini saya juga berdoa darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Sunardi. Darah Amin. Yesus yang hancurkan, patahkan setiap kutuk keturunan, kutuk masa depan, kutuk Amin. kesusahan, penderitaan sudah hancur, sudah patah atas Pak Sunardi. Demi Amin. nama Tuhan Yesus, setiap kutuk dosa sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap kuasa-kuasa jahat yang masih bekerja dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu, dalam hidup rumah tanggamu, saya ikat, saya usir keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Pak Sunardi dan istri, diberkati rumah tangga ini menjadi rumah berkat, bahkan rumah berkat bagi sekelilingmu, ya, bagi lingkunganmu. Dalam nama Tuhan Yesus engkau akan keluar memancarkan terang Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus engkau akan dipakai menjadi saksi Kristus. Haleluya. Ya, saya melepaskan berkat juga untuk ekonomimu, untuk keuanganmu, diberkati Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima dengan iman ya Pak Sunardi. Saya Amin. merasa Amin. kuasa Tuhan Amin. sudah keluar dengan dahsyat. Oke. Amin. Terima kasih Pak Sunardi. Iya, terima kasih juga, saya, Bu. Ya, saya disconnect ya. Oke. Oke, terima kasih. Shalom. Nah, shalom. Puji Tuhan ya, suaminya baik sekali sama istrinya. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan ya. Terima kasih Kakak Medalena, Kakak Lantugas, Kakak siapa ini, Kak Rudi, Aja, ya. Siapa lagi, Kakak Boyke, Kakak Peter, Ibu Evi Lampus. Terima kasih Pak Yohanes Lim, Kakak Esther Kitchen, Sally Donat, ya, Kakak Hayang. Terima kasih ya. Kesembuhan sempurna dari Tuhan mengalir atas Kak Hayang, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap organ di dalam tubuhmu sehat, sekarang sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir atas Kak Hayang. Diberkatilah engkau, diberkati juga rumah tanggamu, anak-anakmu, diberkati juga masa depanmu. Demi nama Tuhan Yesus engkau dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau dipakai untuk memenangkan keluargamu, untuk saudara-saudaramu yang belum percaya, demi nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih semuanya, Kakak Nuhaidi, Purba, Kakak Prasti, ya, Kakak Desi, diberkati anak Jeremy, ya, diberkati anak Jeremy, diberkati dengan sekolah yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga anaknya Kakak Christine, diberkati sehingga bisa diterima di PTN demi nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu, sampai ketemu besok pagi pukul 4 pagi.